Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata bi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita kembali. Semoga pertemuan nanti bisa mendatangkan manfaat bagi kita dan juga merupakan pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, untuk menambah suasana keberkahan majelis kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah terkait dengan melanjutkan tema kita kemarin, menyingkap alam gaib. Nah, pada kali ini kami ingin coba sampaikan yaitu panduan Islam untuk menjelajah alam jin. Nanti kita masuk ke wilayah itu. Coba kita lihat di tema materi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang diberikan tanggung jawab itu ada 3. Yang pertama al-insan, manusia, kemudian al-malaikah, kemudian al-jin. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jin juga begitu, ada yang muslim, ada yang kafir. Kemudian dari jenis jin itu ada sekelompok atau segulungan yang namanya iblis, atau juga nanti ada golongan ifrit, nanti insya Allah akan kita kaji. Nah, jin yang kafir, kemudian manusia yang kafir, dan iblis itulah yang dinamakan dengan syaitan. Nah, untuk ini kita ingin coba kaji satu persatu. Tema kita sekali lagi adalah pada malam hari terkait dengan alam jin. Prinsip Islam dalam menjelajah alam jin itu, yang pertama, kita harus mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kemudian mencari referensi sembarangan untuk menjelajah alam jin ini. Mengapa? Supaya nanti kita tidak tersesat. Bahwa setiap informasi tentang alam jin yang tidak bersumber dari keduanya harus kita tolak. Apalagi info yang bertentangan dengan keduanya. Kita tidak boleh mendahului ketentuan Al-Quran dan Sunnah atau berseberangan dengan keduanya. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ada sebagian di antara kita itu yang mendahului Allah dan Rasulnya dalam mereferensikan, menjelaskan terkait dengan alam jin. Punya cara sendiri, punya unek sendiri, punya pendapat sendiri, tanpa berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan itu tidak boleh. Kemarin kami sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 85 terkait dengan ruh. Allah Subhanahu wa taala dawuh, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi la qalila. Ya Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu, dan kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Sedikit itu apa? Sedikit itu yang diberitakan Allah dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya. Nah, di luar itu kita tidak boleh menafsiri alam jin dengan cara kita sendiri. Bapak Ibu, kemarin juga sudah kita sampaikan cakupan dari alam gaib. Cek kelingan ngomong mboten jenengan. Ada 4 cakupan di antara alam gaib. Yang pertama adalah al-ghaibul madi, gaib masa lalu, kemudian al-ghaibul hadir, gaib kondisi sekarang, kemudian al-ghaibul intitaji, gaib yang bisa diprediksi. Ini gaib yang masih bisa diindra, gaib yang sebenarnya bukan gaib, karena ketidakhadiran kita lah akhirnya dinamakan dengan kegaiban. Nah, gaib yang kita kaji pada kali ini adalah al-ghaibul
mutlak, gaib hakiki, yang kita tidak boleh memprediksi, kita tidak boleh menjelaskan, tidak boleh menerangkan, tidak boleh kemudian mempresentasikan tanpa berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa jin itu punya misi hidup yang sama dengan manusia. Jin punya misi hidup yang sama dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah, sebagaimana yang Allah dahulukan di dalam surah Al-Zariyat ayat 56. Siapa itu? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita dengan jin itu sama, tugasnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jin diciptakan dari percikan api yang sangat panas, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dia Allah menciptakan jin itu dari nar, dari api. Kemudian prinsip yang keempat, jin adalah umat seperti halnya manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang mukmin, ada yang kafir, seperti kami jelaskan. Mereka bertingkat-tingkat seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Jin ayat 11. Wa anna minna sholihuna wa minaduna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak demikian. Kami berbeda-beda jalan hidup kami. Nah, tadi jelas nggih bahwa manusia ada yang muslim, ada yang kafir, jin juga ada yang muslim dan ada yang kafir. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, iblis adalah termasuk komunitas jin. Iblis adalah termasuk komunitas jin. Allah dawuh di dalam surat Kahfi, surat ke-18 ayat 50, wa idza qulnal malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis kana minal jinni, kana minal jinni. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Iblis adalah dari golongan jin. Allah dawuh di dalam surat Kahfi ayat ke-50. Lanjut. Yang ke prinsip ke-6. Jin bisa melihat wujud asli manusia, sedangkan manusia tidak bisa melihat wujud asli jin, kecuali kalau dia menampakkan diri berwujud atau berubah wujud. Seperti yang Allah dahulukan di dalam surat Al-A'raf ayat 27, di pertengahan ayat itu Allah dawuh, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis itu dan bangsanya bisa melihat kalian manusia dan kalian tak bisa melihatnya. Sekali lagi, mereka bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jelas ya? Mereka bisa melihat kita tapi kita tidak diberikan pengetahuan untuk melihat mereka dalam wujud aslinya. Kemudian yang ketujuh, syaitan. Syaitan itu adalah sifat. Syaitan itu adalah sifat. Syaitan bukan sosok makhluk tersendiri, tapi hanyalah sifat dan sebutan bagi setiap pembangkang dari golongan jin dan dari golongan manusia, dan sebagai musuh bagi setiap orang yang beriman. Allah dawuh di dalam surat salah satu ayatnya misalnya di dalam surat Al-An'am ya, ayat 112. Di situ Allah SWT dawuh, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrupan al-qauli gurura walau sa'a rabbaka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun.
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh terdiri dari setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, tipu daya. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Tadi jelas, sekali lagi kami ulang. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami utus setiap nabi, kemudian kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi kalau para nabi diutus kemudian didatangkan musuh berupa setan dari jenis jin dan manusia, kalau kita kondisi sekarang kira-kira mendapatkan musuh itu enggak? Sama kan? Berarti sebagaimana pertanyaan kemarin, di sini pun insya Allah banyak setan-setan yang ingin mengganggu kita. Tidak harus ngenteni engko bengi ngoten nggih. Kemudian yang ke-8, prinsip ke-8, haram minta pertolongan kepada jin. Haram minta pertolongan kepada jin. Meminta pertolongan jin atau kerjasama dengan mereka itu hukumnya haram, karena jin tidak akan pernah membantu manusia kecuali dengan imbalan. Kecuali dengan imbalan. Kalau orang-orang tua dulu yang pernah merasakan, pernah cari sesuatu yang dianggap kelebihan, mesti tahu kalau tingkatan rendah paling nanti permintaannya ya imbalannya hanya sekitar napa nggih telur. Kalau lebih besar lagi nanti ayam. Ayam itu tadi yang sulit, ayam apa? Ayam cemani kan, paham. Kemudian kalau lebih tinggi lagi bukan ayam, mintanya kambing. Kambing yang sulit, bukan apa? Kambing gendit, paham. Kemudian setelah itu apa? Kerbau. Kerbau ya cari yang sulit. Nah, untuk ngetes ya kesetiaannya. Kalau sudah kerbau apalagi gajah. Gajah apa? Gajah putih. Kalau setelah gajah terus apa lagi kira-kira? Menungso, ditumbal. Nah, itu imbalannya mesti begitu. Jadi mesti napa niku yang pertama adalah kesyirikan dan kekafiran, kemudian amal-amal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah kemaksiatan. Kalau jenengan dulu pernah misalnya napa niku tahu berita Sumanto yang katanya sekti itu, nah, itu apa imbalannya? Perintahnya apa? Ayam makan mayat. Jadi mesti ada imbalan, tidak gratis. Bisa dipahami nggih? Pengen sekti? Pengen sekti? Jadi dalam prinsip ini semakin kafir seseorang, semakin musyrik seseorang, semakin sakti. Kalau jangan pengen sakti, mudah. Apa jadi? Yaitu mengkafirkan diri dan mensyirikkan diri dengan berbagai macam imbalan tadi. Kemudian yang ke-9, jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan syirik, mereka akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah dari kejahatan jin yang berupa setan dari jenis jin. Allah dawuh di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keselamatan, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Menjauhi kesyirikan. Kita hanya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu yang sering kita baca setelah ayat kursi itu kan Allah dawuh Allahu walilladzina amanu. Allah adalah pelindungnya orang-orang yang
beriman. Jadi kalau kita beriman pada Allah, yakin pada Allah, maka Allah akan lindungi kita. Sedangkan waladina kafaru awliyaum tagut, sedangkan mereka yang kafir itu pelindungnya setan. Jadi petunjuk Allah sangat praktis. Maka praktis ini harus kita pakai. Dipermudahkan ya enak daripada nanti kita mencari yang sulit. Jangan sampai kita mensulitkan diri. Yang ke-10. Prinsip yang ke-10, gangguan jin itu musibah. Gangguan jin itu adalah musibah. Orang mukmin yang terkena gangguan jin berarti musibah yang menjadi ujian dari Allah SWT. Maka kita harus membantunya dan jangan mencibir atau mengucilkannya. Gangguan jin pada seorang itu seperti sakit medis atau fisik juga bisa dialami oleh seseorang, ataupun berupa kesurupan-kesurupan yang lain. Allah dawuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ayatnya panjang ya. Di awal ayat itu Allah SWT dawuh, wattaba'u matatslu sayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Jadi sihir itu bagi kita cobaan. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin aneh-aneh ngoten niku kan kadang-kadang ada keinginan ya, ada ketertarikan. Sekali lagi ujian itu harus kita hindari, jangan sampai kemudian kita terkena pengaruh sihir yang seakan-akan menarik bagi kita untuk kita mempelajarinya. Kemudian yang ke-11, kesurupan jin pada manusia itu benar adanya. Kesurupan jin itu benar adanya, bukan mitos atau takhayul. Jin bisa masuk dalam tubuh manusia dan mengalir dalam tubuhnya melalui aliran darah. Rasulullah SAW dawuh pada kita, inna syaitana yajari minal insan majarodam. Rasulullah SAW dawuh bahwa setan itu mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi sekali lagi kesurupan jin dan yang ada pada manusia itu benar-benar ada, bukan mitos dan bukan takhayul. Kalau bapak-bapak yang biasa lihat ruqyah, ya Allah tahulah, ternyata memang ada jin itu yang, atau setan yang berupa jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang ke-12, jin itu adalah makhluk gaib, tapi tidak mengetahui segala kegaiban. Walaupun dia makhluk gaib, tapi tidak mengetahui kegaiban. Sekali lagi, jin walaupun masuk dalam kategori makhluk gaib, tapi tidak serta-merta mereka itu tahu segala yang gaib. Mereka punya keterbatasan seperti halnya manusia. Jin mengakui sendiri dan akan kelemahan dan keterbatasan mereka, seperti yang diberitakan Allah SWT di dalam surat Jin ayat ke-10 misalnya. Wa ana lanadriya asarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka mengendaki kebaikan bagi mereka. Sekali lagi, jin itu ternyata juga tidak mengetahui apakah akan menimpa kebaikan atau akan ditimpa keburukan. Kemudian di dalam kisah Nabi Sulaiman di dalam surat Saba ayat 14, Allah juga dawuh pada kita, "Falama qadaina alaihi mautama dalahum
ala mautihi ila dabatul ardi takulu misa'atahu fallama kharra tabayyanat al-jinu an law kanu ya'lamunal ghaiba ma labisu fil adabil muhin. Jadi gini, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala telah tersungkur, jin baru mengetahuinya. Kalau sekiranya mengetahui hal yang gaib, tentulah mereka para jin itu tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi ternyata jin-jin itu pada saat di zaman Nabi Sulaiman, dia terus bekerja keras, bekerja mati-matian dalam rangka untuk membangun proyek-proyeknya yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nah, pada saat Nabi Sulaiman sudah meninggal sesungguhnya, tapi dia itu masih bekerja keras untuk membangun kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, setelah napa niku tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap, kemudian Nabi Sulaiman tersungkur, baru tahu bahwa ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal, padahal dia tidak bekerja lama. Kira-kira lek wonten mriki nyeket tongkat terus mati pangan rayap ngantos napa niku tongkate rapuh terus tersungkur kira pirang sasi atau tahunan kira-kira. Padahal dia itu terus-menerus bekerja. Dalam bahasa kita ngerti yang ngono, aku ya tinggal melayu aja ngoten nggih. Tapi ternyata jin itu tidak tahu. Disinilah namanya bapak-bapak sekalian rahmatullah, ibu bapak-bapak sekalian rahmatullah, bahwa jin itu juga tidak mengetahui perkara gaib walaupun dia juga makhluk gaib. Nah, kemudian ke-13, gangguan jin pada manusia merupakan perbuatan zalim. Gangguan jin terhadap manusia dengan masuk ke dalam jasad manusia adalah tindakan kezaliman. Nah, tugas kita adalah bagaimana menghentikan kezaliman itu. Jadi pekerjaan jenengan berarti bagaimana nanti kita mengusir jin-jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Berani toh? Kalau jinnya berupa kerang, berupa harimau, berupa buta hijau, kayak terus gini-gini, kira-kira jin apa nih, Bang? Nah, kemarin kita sampaikan kan bahwa posisi jin itu kan sangat lemah. Allah kan dawuh dengan tegas menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 76 itu, alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah waladina kafaru yuqatiluna fisabilit tagut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitani kana dhaifa. Bahwa orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan mereka yang kafir berperang di jalan tagut. Faqatilu awliya syaitan, maka perangilah setan-setan itu. Inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Kalau dengan sesuatu yang lemah saja kita tidak berani, bagaimana nanti kita akan, atau kita takut pada sesuatu yang lemah, melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti masalah di dalam diri kita. Padahal yang patut kita takuti siapa? Kepada sesuatu yang lemah ternyata takut. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu melakukan tipu daya seperti itu adalah posisinya sangat lemah. Bahkan kemarin kami sampaikan, kalau seseorang atau jin itu masuk ke alam nyata, keluar dari alam sesungguhnya, alam gaib, kemudian berada di alam nyata, maka akan berlaku hukum di dalam alam nyata. Dipegang juga bisa, dipukul juga kena, dibunuh juga bisa mati. Tapi ternyata dalam konteks realita masyarakat kita banyak orang yang takut. Dan inilah wilayah-wilayah keimanan yang harus kita tingkatkan. Oleh seruh ini kudunya nanti berani, jangan sampai kemudian setelah ini kita takut. Kemudian yang ke-14, solusinya apa kemudian? Salah satu solusi yang mudah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah syariah. Insya Allah nanti akan kita kaji tersendiri wilayah ruqyah, karena ruqyah itu kan di dalam hadisnya Rasulullah dawuh inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirik.
sesungguhnya ruqyah apa tadi? Apa niku? Inaruqa watiwala. Inaruqa wa tamaim watiwala syirik. Sesungguhnya ruqyah, kemudian tiwala apa niku tamimah itu raja jimat, kemudian tiwalah itu pengasihan, itu adalah syirik. Nah, maka di sini nanti akan kita kaji insyaallah di lain waktu bahwa ruqyah itu ada dua kan. Ruqyah itu kan jampi, ruqyah itu mantra, ruqyah itu bacaan, ruqyah itu ada doa. Ada yang syirik, ada yang syar'i, ada yang syariah, ada yang syirkiyah. Kemudian tamimah, ya raja jimat satu tunggalan niku, jangan paham toh? Nanti akan kita caci waktu tersendiri nggih. Kemudian tiwalah niku pengasihan. Berarti ada seorang zaman Rasulullah SAW, ada seseorang istri itu memiliki sesuatu atau melakukan sesuatu supaya nanti dicintai oleh suaminya. Itu hukumnya syirik. Apalagi untuk orang lain. Kepada suami istri saja tidak boleh, apalagi kepada di luar itu. Jadi sing nom-nom urung kagungan aja golek napa niku golek ilmu mahabbah nggih, ilmu pengasihan. Kepada suami istri saja bala tidak boleh, pengasihan tidak boleh, apalagi kepada di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita ketika Rasulullah SAW masuk rumahnya, saat itu dia sedang mengobati atau meruqyah seorang wanita, maka beliau bersabda, obatilah ia dengan Al-Quran. Kemudian di dalam hadis yang lain, amaroni Rasulullah SAW an astarkia minal ain. Rasulullah SAW menyuruhku melakukan ruqyah dari ain. Ain itu pandangan mata yang mengandung sihir yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa mati atau bisa sakit. Nanti akan kita bahas tersendiri insyaallah. Kemudian di hadis yang lain misalnya Rasul dawuh, mastato aminkum an yafa'a akhahu fayaf'al. Siapa saja di antara kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukannya. Kemudian di hadis yang lain, ukhridu alaya rakukum la baksa bi ruqa malam yakum fihi syirka. Ini intinya bahwa sesungguhnya ruqyah itu sudah ada di zaman dulu nggih. Sejak zaman dulu sebelum kerasulan Muhammad itu sudah ada ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan, mantra-mantra, jampi-jampi, doa-doa sudah ada. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunjukkan ruqyah-ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat itu. Kemudian Rasul dawuh, tidak apa kalian meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan. Berarti yang tidak syirik bagaimana? Berarti berdasarkan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau doa-doa yang bisa kita pahami. Ya kalau ngobati orang sakit jangan pun apa doanya itu dengan doa ruqyah itu apa? Bismillah, bismillah, bismillah. Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atau Allahumma rabban nas atibil ba'sa isbanta sapi la sifa la sifa sifa la yawatiru sakoma, dan yang lain insyaallah masih banyak. Kemudian yang ke-15 Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, prinsipnya jihad dengan praktek ruqyah syariah. Bahwa terapi ruqyah syariah adalah bagian dari jihad fisabilillah. Karena kita melawan, siapa yang kita lawan? Tukang sihir, para dukun sesat, serta melawan kejahatan musuh Allah yaitu setan dan jin yang zalim. Tadi kami sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat ke berapa tadi? 76 nggih. Cek kelingan nama buatan wau jenengan. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit tagut. Faqatilu aliya syaitan. Sekali lagi, faqatilu aliya syaitan. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Bahwa orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu. Siapa kawan-kawan setan itu? Tadi kami sudah sebutkan. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Ngoten Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa
Oh, tidak apa-apa, monggo. Proses masuknya jin manusia itu seperti apa, kemudian apakah bisa keluar sehingga di situ bisa bertahun-tahun, misalnya sudah masuk ke manusia pasti bisa keluar. Yang kedua, tadi untuk mengeluarkan manusia adalah berkuliah, kemudian berkuliah itu ada yang syariat, ada yang syirik. Saya pernah melihat bahwa mereka yang berkuliah Islam juga bisa dibilang Gus juga, Gus ya. Kemudian dia pakai ayat Al-Quran, saya tahu ayatnya apa. Cuman dia pakai gerakan seperti itu lah. Terus kayaknya saya agak ragu dengan rukyah seperti itu. Itu bagaimana? Oke, alhamdulillah, sebuah pertanyaan yang luar biasa. Insya Allah ini menjadi tema tersendiri. Jadi saya sudah dapatkan tema yang pertama, pertanyaan terkait dengan tamimah, gitu. Itu tema baru, nanti insya Allah kita sampaikan. Kemudian pertanyaan terkait dengan rukyah nanti akan kita kaji tersendiri, insya Allah. Matan nggih? Matan Bapak Ibu sekalian, mau ada pertanyaan lagi? Proses masuknya di Jawa ya. Kenapa harus Jawa? Ditunggu. Jadi intinya ngoten Bapak Ibu sekalian, ngapunten nunggu yang mau nunggu Isa. Nah, enak nanti kita insya Allah sekali lagi kita bahas di tema berikutnya supaya nanti bahasanya bisa lebih panjang lagi. Nanti kita bahas lebih detail terkait dengan itu sesuai dengan pertanyaan. Tadi tiling nih Pak Arif nggih, tema kita besok terkait dengan apa? Pertanyaan. Kalau enggak nanti kita teruskan, nanti kita setelah selesai tema kita baru kita kaji. Insya Allah ngoten nggih. Ngoten ngapunten sekali lagi atas permintaan jenengan, kalau minta panjang nanti waktunya berarti pada isya dengan pada maghrib atau lagi besok saja. Ngoten ngapunten wonten lepatipun kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.